itu dianjurkan untuk mengamalkan ayat kursi sebagai Nih ada orang nih manggil apa nih kayaknya. Di itu ya. Iya di pohon itu bener. Sesuatu yang besar banget itu. Kosong, mencekam, dan angker. Mungkin akan menjadi kesan pertama Anda saat berlabuh di pulau ini. Pulau Basing, pulau kosong yang terletak di depan pantai Tanjung Siambang ini merupakan saksi bisu dari jejak kekejaman penjajah negeri ini. Pulau dengan diameter 750 ini dikelilingi oleh bangunan benteng Belanda. Menurut sejarahnya, bangunan Belanda yang terletak di Kecamatan Bukit Bestari ini dahulu digunakan sebagai tempat hiburan bangsa Belanda yang kemudian diambil alih oleh Jepang di tahun 1942 dan dialihfungsikan sebagai benteng. Pulau Basing itu, di dalam Pulau Basing itu terdapat sebuah benteng yang didirikan oleh Belanda, di mana pada saat itu kolonial Belanda mempergunakan Pulau Basing itu sebagai suatu tempat untuk bersenang-senang, tempat untuk berpesta-pesta pora, berdansa. Setelah lelah mereka berlayar atau sebagainya, mereka akan berpesta ke sana. Di sana dibentuk dikarenakan oleh pada saat itu kerajaan kita di Pulau Penyengat ini yang berkuasa tidak membenarkan untuk kolonial Belanda bersenang-senang karena di sini religiusnya sangat dekat dengan keagamaannya itu tidak membenarkan adanya hal-hal yang bersenang-senang seperti itu. Jepang memanfaatkan pulau ini sebagai tempat pengasingan tawanan perang serta pemberontakan. Berangkat dari latar belakang tersebutlah, maka masyarakat sekitar menamai pulau tawanan ini sebagai Pulau Basing na asing. Walau terlihat kosong terbengkalai, pulau ini sering dikunjungi orang untuk berburu harta karun yang sampai sekarang masih menjadi misteri tak berujung. Ya, kemarin pernah ya, saya bertugas di situ tahun 2013, ada masyarakat dia mencari penggali-gali gitu di sekitar itu, mencari harta karun. Mana Pak? Nah pemirsa Mister Toko Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia game di seluruh alam semesta yang ini kita udah di tengah-tengahnya dan Pak Safruddin mengarahkan energi yang konon katanya kuat sekali. Di mana Pak? Ini sekarang pokok. Oh, memang pemirsa Pak Safruddin berhenti di sini ada apa Pak? Suasananya memang agak Mencekam ya? Ya mencekam, jadi memang kita memang perlu serah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak Safruddin berhenti sejenak karena ceritanya memang nggak sembarangan tempat ini, kita harus serah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo silakan. Ya, silakan. Apa Mbak Risa? Ada yang menarik sih di sini kayak sosok, nggak tahu mungkin sosok makhluk yang memang ada di sini. Saya juga baru pertama kali ngelihat kayak badannya kayak burung, kayak kelelawar gitu, kepalanya orang gitu. Di sebelah situ, jadi dan kayak dari pohon ke pohon. Itu merinding dan hawanya beda sama sana. Ini karena memang waktunya dia muncul atau bagaimana? Udah waktunya Mas. Ya, hawanya beda sekali, hampa di sini kayak kosong gitu. Ini Pak Safruddin kayaknya kok hening sih. Ini Mbak Risa, ini Pak Safruddin ini tenang-tenang ini mau menceritakan apa nih Pak? Nah, ini pertukaran suasana juga dari siang ke malam, dan kita tahu bahwa pertukaran siang ke malam adalah
pertukaran makhluk. Iya. Aduh. Intensitasnya Iya, semakin iya, banyak. pertukaran makhluk siang dan pertukaran makhluk malam juga. Jadi ini memang kita rasakan sekali bersama-sama. Betul. Bagaimana situasinya, bagaimana mencekamnya keadaan kita pada saat ini. Iya. Betul. Ada apa, Mbak Risa? Aduh, makin lemas gini Mas di daerah sini. Jadi kayak tadi tuh ngelihat saya ngelihat ada beberapa orang yang tidak terlihat sakti gitu Mas, menyerupai manusia di situ. Mungkin tadi Bapak cerita kayak ada yang manggil-manggil atau seolah minta tolong gitu. Jadi kalau saya lihat, tapi saya tidak tahu ini benar atau enggak Mas. Cuman kalau saya lihat dulu pada saat mereka di sini, ini tempat yang terasing, terus mereka sempat putus asa, tapi ada penghuni tempat ini yang seperti muncul menyerupai manusia sakti yang bisa memberikan kebebasan kepada mereka. Kau bisa pulang dalam keadaan kaya, sehat dan segala macam, dan kayak jadi pengikut gitu Mas. Yang kenapa minta tolong seperti ingin dibebaskan gitu, karena sekalinya mereka menyetujui, mereka di sini terus Kayak tempat orang mencari kekayaan iya, gitu maksudnya. iya jadinya. Tapi dia salah ya mungkin nerima hal itu. Iya, ya. iya, karena memang Jangan udah sampai ya. Sudah tidak tahu bagaimana caranya untuk keluar dari sini gitu Mas. Akhirnya mereka dia terlanjur terus akhirnya mau keluar dari situ nggak Itu bisa. sih yang tolong dan kelihatannya Itu, di sini di situ laki-laki maaf seperti telanjang terus posisinya jongkok gitu sambil kayak tangannya gini-giniin entah membuat sesuatu sampai kayak darah. Takut saya Mas. Loh kok Mbak Risa takut? Mbak Risa kan alah. Memang situasinya itu memang agak semakin mencekam, semakin Di gelap, sini ada semakin sosok besar banget. Terus dia bilang kalau kamu mau kayak mereka ayo kesini. Wow, malah ditawari. Kalau kamu pengen kayak mereka ayo kesini itu. Ini kayak diancem gitu Mas. Oke, maju selangkah lagi ke situ berarti kamu mau ikut saya gitu. Aduh. Tangannya kok gini terus ngapain? Nah, apa nih? Ini Supaya tangannya. nggak mendekat Oh, Mas. tangannya gitu terus. Iya. Supaya nggak mendekat. Oh, dia nggak mendekat. Pemirsa, Risa mencoba berkomunikasi lebih dekat dengan sosok penguasa yang ada di Pulau Basing. Sebenarnya mereka kayak karena Jepang itu ingin terlihat baik di mata masyarakat. Iya, iya. Hanya Iya, karena kita iya. tidak jadi diperlakukan sebagaimana kayak disiksa atau apa, tapi mereka nggak dikasih makan, nggak dikasih apa-apa Bertahan hidup, ya. dan mereka dibuat gila di sini itu Mas. Dan akhirnya ingin menempuh cara apapun untuk pulang gitu. Jadi yang pada akhirnya meninggal pun ya dalam keadaan yang sengsara, Iya, terbengkalai gitu dan Kayaknya dia kayak dibunuh pelan-pelan lah ya, kan dimatiin pelan-pelan ya. dan mirisnya pada saat setelah mati pun gitu mereka tetap terjebak di sini Mas. Ada sesuatu yang menahan gitu di sini. Ini siapa ini? Tenang dulu ya. Cara yang mereka lakukan itu bukan tradisi di sini dan bukan pula hal-hal yang dianggap benar oleh pandangan-pandangan adat dan agama. Dengan Raja Ali marhum Kantor. Jadi dia sudah menggunakan istilah kantor dalam memanage sebuah kerajaan. Iya. Ini adalah tempat tinggalnya dan juga dijadikan kantor. Seperti itu. Tempatnya untuk bekerja berarti di sini. Iya. Oke, silakan. Boleh bisa Ya, kita lihat ke dalam ya. Mas Ahmad sendiri ketika mungkin bisa nangkep nggak residualnya yang Iya, kalau saya lihat ya emang betul ini indah sekali Pak dulunya balai-balai terus cuman yang saya herankan ada kayak orang-orang yang dibawa ke dalam sini kayak dihukum-hukum gitu Pak. Mungkin gitu. dulunya apakah ada yang dihukum gitu Iya. kayak Oke. dibawa gitu kayak melakukan kesalahan terus dibawa sama orang-orang ke belakang sana. Iya. Oke, jadi Raja Ali marhum Kantor, dia memerintah tahun sekitar 1844 sampai 1857 gitu ya, yang di Pertuan Muda Riau. Jadi salah satu penguasa yang pada masa itu menerapkan hukum Islam agak ketat di sini. Jadi menerapkan hukum Islam yang sangat ketat. Jadi ada catatan yang mengatakan bahwa
dia merampas bunyi-bunyian, misalnya bermain biola atau kecapi atau apa saja musik-musik yang mengarah kepada hal-hal yang lucah. Lucah itu seperti lebih kepada yang tidak berguna, kemudian ke arah musyrik, itu yang tidak senonoh begitu ya. Nah itu. Kemudian juga bagi para lelaki yang sudah baligh, yang tidak mengerjakan sholat Jumat itu direndam, ditangkap dan direndam ya. Itu hukum-hukum seperti itu yang dia terapkan. Dan memang ketika masa pemerintahannya betul-betul memurnikan ajaran Islam dalam sendi-sendi kegiatan kehidupan adat istiadat Melayu. Jadi salah seorang sepupunya namanya Raja Ali Haji. Mungkin banyak yang kenal Raja Ali Haji, banyak menulis, misalnya Gurindam 12 dan lain-lain. Itu ada khusus menulis buku yang berkaitan dengan pola pemerintahan yang ideal kepada beliau ini. Dia Raja Ali Haji menulis buku khusus kepada saudaranya namanya Raja Ali Marhum Kantor. Bukunya itu diantaranya Samar Al-Muhimmah dan Muqaddimah fi Intizam. Itu jadi bagaimana mengelola pemerintahan secara Melayu yang Islam seperti itu. Pak, kayaknya kita boleh nih. Boleh. Saya diajak masuk. Penasaran ini. Penasaran di dalamnya seperti apa ya? Siapa yang mau dulu? Kayaknya Bapak aja dulu. Oh, ini ruangan tengah ini ya? Iya, ini Pak Raja Malik. Iya. Ruangan tengah ini. Ruangan tengah. Dibagi dua ya ruangan ini. Di sebelah ini ada sumur lama. Sumur itu ya untuk mandi ya, membersihkan diri. Dan di sebelah kanan kita itu kayaknya ada WC, ada toilet itu di situ. Jadi ini memang ruangan ini memang untuk membersihkan diri. Di samping di sana ruang utamanya sebelum melaksanakan ritual-ritual tarikat yang ada di depan tadi kan, gitu ya. Saya kira seperti itulah. Cuman kalau saya pribadi nih Pak, ngerasain ada energi yang ini di sebelah sini lebih kuat. Ya, lebih kuat bener Pak. Sesuatu di sini Iya. masuk sini. Oke, silakan. Sumurnya udah kering ya? Apa masih ada airnya? Masih ada air di situ. Oh iya, masih ada. Tapi ini sumur sudah lama sekali ya, sumur tua ya. Udah nggak pernah digunakan lagi. Iya. Kayaknya ada yang sedikit mungkin melenceng ya. Iya. Artinya dia yakin dengan kekuatan yang ada di sini, akhirnya minta kepada yang hadir di sini. Gitu. Oh begitu. Mungkin ada yang naruh sesuatu mungkin barangkali. Iya. Beda, saya auranya dulu tuh suci banget ya, putih, energinya bagus. Iya. Tapi sekarang udah berubah gitu. Oh gitu ya. Mungkin ada kejadian seperti apa masalahnya? Kalau masyarakat Penyengat tidak mungkin menyampaikan uang atau apa saja, karena itu bukan tradisi yang berkembang di sini. Tetapi saya kira itu pengunjung ya. Kita nggak tahu dari mana yang punya keyakinan atau yang lain. Tetapi ya kita senantiasa memberikan informasi, memberikan keterangan pada mereka bahwa cara yang mereka lakukan itu bukan tradisi di sini dan bukan pula hal-hal yang dianggap benar oleh pandangan-pandangan adat dan agama. Itu seperti itu. Oh, jadi ada orang-orang luar yang sengaja datang ke sini lempar sesuatu, meminta sesuatu di sini Pak ya? Tidak hanya di sini, tetapi di kawasan Pulau Penyengat ini menjadi tumpuan kedatangan orang. Misalnya ke makam-makam raja-raja, kemudian mereka melakukan ritual-ritual. Itu sebenarnya bukan kebiasaan dan tradisi kami di sini. Kalau dari pandangan Ahmad sendiri gimana nih melihat energi yang ada di sini? Jadi kan sejarahnya cukup bagus juga. Jadi alangkah baiknya memang kalau kita niat datang ke sini ya. Dengan hal yang positif, jangan minta-minta kayak orang-orang lempar koin minta sesuatu, itu tidak. Itu merupakan hal yang sangat salah ya. Kita minta sama Allah aja dan diyakini bahwa sejarah ini bagus. Jadi kita ambil hal positif dari sejarah ini terus jadikan pelajaran untuk diri kita sendiri. Betul ya. Memang kalau saya lihat sih, kenapa orang-orang kesini istilahnya ngalap berkah. Karena di sini memang saya lihat itu kayak
pendidikan agama yang memang ditekankan untuk syariat Islam yang sangat kental, apalagi Toriko Nasabadiyah, Qadariyah, Mujtahidiyah yang dikelola oleh beliau, Raja itu memang sangat kuat, sangat sakral banget gitu loh. Makanya ketika ini udah menjadi cuman hiasan ya istilahnya, atau bangunan yang memang megah, orang-orang tertarik ke sini untuk ngambil ngalap berkah. Mungkin kita ke lokasi yang lain. Saya tertarik di situ, bangunan sangat megah juga ya di belakang. Ini kayak ada lubang ya Kang Sol ya? Iya. Ini ada lubang pemirsa. Lihat nih. Ini lubang apa nih? Oh. Itu dalamnya ya Kang. Kalau saya lihat ini memang dulunya pemirsa kayaknya ini kan baru nih. Cuman saya lihat ini residuannya yang saya tangkap ini dulunya yang jadi korban itu sempat ada yang dimasukin ke sini dan ada yang dilempar ke laut. Makanya ketika kita ada energi yang tadi kan, baunya kan menyengat banget tuh, bau kayak busuk gitu, kan bau apa ya, nggak, aromanya nggak enak. Ternyata di sini nih, Mbak Cynthia rasain apa sampai? Aku sih merinding dari tadi. Merinding? Dari yang pas sama Kang Soleh sama Mas Ahmad ditarik itu aku udah merinding banget. Sosok yang ada dalam lubang galian menarik Soleh Fatin masuk ke dalam lubang galian. Pemirsa, ini ada sosok 3 yang saya lihat tadi seperti merangkak menaik, dan ketika saya pegang-pegang tanah ini terus narik tangan saya, dia agak ke sana. Mbak Cynthia ngerasain nggak di sebelah kiri itu? Rasain? Tuh. Ini makin kenceng suara gemuruhnya, serius. Mas Ahmad ngeliat apa? Soalnya di depan, paling depan ini, apa? Dari makhluk-makhluk yang ditawan itu kan banyak yang jongkok di situ Kang Soleh. Terus ada sosok, saya nggak lihat perempuan atau laki-laki, dia rambutnya panjang, putih. Ya. Putih seperti itu, dia melihat bajunya juga putih, serba putih. Tapi ya rambutnya putih, jadi seperti melihat bawa tongkat gitu Kang Soleh, ngeliatin gitu lagi. Kayak ngejaga tawanan. Itu banyak orang-orang yang duduk di situ Kang Soleh, yang suruh jongkok gini, suruh begini. Pemirsa, Cynthia mencoba untuk merasakan energi sosok-sosok penunggu Pulau Basing. Dari penjelasan Mbak Cynthia itu bisa menjabarkan lagi itu seperti apa itu mereka itu. Mungkin Mbak Cynthia tadi pada saat kita coba komunikasi lebih merasakan kesedihan dan rasa-rasa dari korban yang ada di sini. Jadi mungkin saya melihat sih di sini banyak seperti orang-orang yang putus asa, yang ngerasa jadi kayak harapan udah nggak bisa, pengen hidup susah, terus kayak pengen coba untuk ini kayaknya pulau ini agak jauh dari tempat-tempat lain Kang Soleh, jadi coba mungkin kayak ingin keluar dari sini, melakukan seperti bikin mengumpulkan kayu-kayu, ranting-ranting yang di sini ya dibikin kayak perahu, tapi akhirnya gagal juga sih Kang. Iya, soalnya yang aku rasain tuh kayak banyak yang udah dicoba tapi terus-terusan gagal gitu. Ya bentar deh, kayak ada orang di belakang nih. Iya, dan aku tuh ngerasainnya kayak diliatin sama seseorang tinggi yang tinggi. Iya, ada yang ngeliatin terus dan perhatiin terus. Ya itu yang merhatiin sih lebih ke sosok makhluk gaib yang khusus menjaga orang-orang yang tadi saya bilang ini pas Kang Soleh yang ada tawanan gaib itu Kang Soleh. Di situ banyak juga, ini agak Saat sedang menjelaskan, tiba-tiba Ahmad tertarik oleh sosok penjaga tawanan yang ingin berkomunikasi. Pemirsa, ternyata ada sosok yang menarik Mas Ahmad. Ini sosoknya. Assalamualaikum. Ini siapa ini?
Ini siapa ini? Tenang dulu ya. Mas Indra tanyain deh. Tanyain. Ini yang sama Mas Ahmad siapa? Selamat malam. Siapa namanya ini? Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan di mana Anda berada dari dunia nyata maupun dari seluruh alam semesta yang indah ini. Ternyata ada teriakan ternyata ini Mas Ahmad dan Mbak Cynthia serta Kang Solepati ini. Nah, Mbak Risa, ini apa nih Mbak Risa? Ini apa ya? Kakek-kakek. Kakek dulu bawa tongkat apa teken itu. Kakek-kakek. Kakek namanya. Kalau boleh tahu Anda siapa? Menjaga tawanan. Menjaga tawanan. Berarti memang sudah sejak lama di sini. Bisa Ibu cerita di sini sebenarnya ada apa aja sih? Ada sosok apa aja di sini? Tawanan gaib yang ada perjanjian. Dengan sosok yang ada di sini. Berarti Anda juga merupakan salah satu anak buah beliau. Jadi mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Anda yang menjaga di sini. Gimana Kang Soleh? Ini Mas sosok ini. Sosok penjaga tawanan yang merasuki tubuh Ahmad tiba-tiba lari ke arah belakang untuk menunjukkan di mana tempat para tawanan gaib berada. Mas Ahmad itu tadi masuk energi apa ini? Energi ini masuk jadi kayak yang ngejagain ini kan ada kayak suka ada yang di luar sana juga ada yang suka bikin kayak perjanjian pesugihan gitu. Dan mungkin jiwa-jiwanya di rata-rata sama makhluk itu dijagain. Si sosoknya kayak kakek-kakek bawa trisula ya Kang Soleh tadi lihat di situ. Oh iya. Kalau Pak Safiruddin sendiri? Jadi itulah seperti kita di mana-mana tawanan itu biasanya tidak dikuasai oleh orang yang menawan kita gitu kan, tetapi ada orang suruhan lagi gitu. Nah, ini yang suruhan inilah yang akan menjaga tawanan pada masa itu. Nah, jadi sekarang kita melihat. Awas, yang foto jangan pada beli. Awas, ini. Aduh, kaget. Ini lagi Pak Safiruddin lagi bercerita. Awas Kang Soleh. Pemirsa, Solepati mendapat tarikan energi dari belakang benteng. Sosok apakah yang coba mengganggunya? Mas Ahmad, tolong siapin kanvas Mas. Kanvas. Oh, mau lukis dia. Kanvas.
pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang kita akan mengupas, membahas tentang lukisan yang dilukis oleh Kang Sulepati ini. Nah, ini hasilnya nih Kang Sulepati. Ini sosok rajungan apa sosok apa nih? Ini sosok jin fasik ya yang sering berubah-ubah bentuknya, Mas. Tadi sempat masuk ke Mas Ahmad jadi kakek-kakek. Tapi ketika saya telusuri, saya observasi lagi tentang kegaiban dia, ternyata itu wajahnya sangat-sangat seperti itu, mulutnya hidungnya itu sampai ini, Mas, keluar gitu, sama mulutnya ngikutin kayak monyong gitu, kayak babi atau celeng ya. Itu sosoknya ini. Terus dia bawa trisula. Ini untuk penjaga seperti menjaga tawan-tawanan gaib yang ada di sini. Oh, tawanan-tawanan gaib. Ini juga bawa pusaka semua sebenarnya mereka itu. Jadi tawan-tawanan yang manusia yang di sini nggak bisa keluar. Ini pulaunya, ini lautnya, ini di pinggir ininya ya, dalamnya. Pinggir pantai ini, Mas. Iya, itu tadi kok Kang Sulepati kayaknya lari ke sana terus di atas pohon gitu ya. Gimana? Ini sebenarnya ketika saya ngelukis sosok ini agak kesulitan karena sosok beliau itu wajahnya berubah-ubah. Ketika aku menggambar mau jadi orang tua ini seperti apa ini tuh, saudara. Tapi ketika saya gambar kurang lebih sekitar 25% ketika melukis itu muncul ini, kelihatan ini apa, kerangka dadanya itu, Mas. Dan ketika saya lukis lagi dia menimbulkan aroma nggak enak, makanya saya mundur, saya kejar, ternyata sosoknya ada di atas. Kalau dari Mbak Risa ini mungkin bisa menambahin lagi sedikit. Tapi sama sih, Mas, ya memang yang saya lihat kan yang ini gitu, yang sepertinya memang terikat dengan sesuatu yang ada di sini dan sosok yang mengikatnya mungkin ini gitu, Mas. Karena dia udah komitmen janji itu tadi ya. Dan rata-rata laki-laki semua itu. Yang saya lihat ya. Kalau dari Kang Mas kan yang sosok ini kata Kang Soleh bisa berubah-berubah. Nah, jadi memang kita jangan tergiur akan kalau misalnya dia berubah jadi cakep, jadi baik, itu menawarkan kekayaan yang instan, janganlah. Karena ujung-ujungnya wujud asli seperti itu menyeramkan. Mending bekerja dengan dedikasi, prestasi dan kondite, itu nanti akan mendapatkan harta benda yang sangat berlimpah karena punya jabatan. Gitu. Kalau dari Mbak Cynthia nih, mungkin kalau aku sih lebih ngerasain mungkin yang ini kali ya, yang di bawah ini. Ketika rasanya ditawan itu rasanya putus asa, dalam tekanan, rasanya desperate banget gitu. Dari Pak Syarifuddin mungkin bisa nambahin sedikit atau mungkin memberi pesan kepada pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Ini kita melihat bahwa yang disuruh menjaga orang-orang yang ditawan di sini itu punya kesaktian mungkin yang luar biasa. Tentunya lebih unggul dari yang ditawan. Jadi pada umumnya yang menentang sebuah pekerjaan kerja paksa dan sebagainya itu, mereka itu adalah orang-orang yang punya kepribadian sendiri, jadi punya kemampuan sendiri, jadi cukup punya kesaktian juga. Jadi Jepang ataupun penjajah lainnya mereka tidak tinggal diam, mereka mencari yang lebih mumpuni lagi gitu. Jadi itulah yang saya rasakan dalam hal ini. Dan saya apa yang dirasakan apa? Hah? Ada sesuatu, ada sesuatu, ada kelelep, ada yang kelewat gitu, ada yang kelewat. Informasi mana di sebelah mana? Mas. Ya. Nah, pemirsa, seperti apa energi yang akan nanti dilihat oleh Mbak Risa serta tim dari Mister Tukul Jalan-Jalan? Ini terus, Mister Tukul. Mana Pak? Gimana? Oh ini ya Pak ya. Oh tangganya ini. Ya. Oh itu ada tangganya juga. Nah pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh semesta yang indah ini. Sekarang kita sudah ada di belakang pintu, di depan pintu yang mana ceritanya ada pintu masuknya ini. Di sini ini bangunan apa aja nih Pak Syarifuddin? Nah, ini kita melihat bahwa ini bangunannya memang masih termasuk yang kedua gitu. Berarti bangunnya bangunan baru. Iya, bangunan baru gitu. Baru, tapi bukan sekarang, tapi zaman Jepang dulu dibuatnya. Bukan baru, bukan sekarang, tapi zaman Jepang dulu. Jadi kalau kita lihat bangunan ini, tembok ini ada dua bagian. Satu berwarna putih, kemudian di sana itu warnanya merah. Artinya ada tambahan baru. Nah, kemudian bata ini juga baru gitu. Jadi kita melihat
bahwa bangunan ini dulunya pada zaman Belanda dia dipakai sebagai tempat untuk bersenang-senang, bergembira-gembira, tetapi oleh Jepang dia ditambah lagi ke sana, kemudian diadakan bangunan untuk jaga. Kang Solepati bisa dia. Kalau saya lihat aromanya seperti arak atau minum-minum masih terasa. Oh, minum-minuman. Enggak dari Mas Ahmad. Kalau saya merasakan ada yang di situ meninggal di situ, Mas. Oh, ada yang meninggal di situ. Kelaparan kurus kering. Oh, di dalam. Itu ya yang pengasingan itu ya. Kalau dari Mbak Risa nih. Kalau saya melihat sebagai fungsinya sama gitu. Ini kan seperti tempat penjagaan dan di sini juga ada beberapa yang mungkin seperti anak buahnya dari yang gegeduk atau yang tadi digambarkan sama Kang Soleh gitu. Jadi ada beberapa sosok yang di sini tuh berdiri 1, 2, 3. Di situ ada 3 sosok yang berdiri. Cuman lebih pendek daripada yang tadi digambar sama Kang Soleh. Agak menyerupai itu. Kalau dari Mbak Cynthia ini. Rasanya tuh agak beda sih sama tempat yang tadi ya. Ya Pak, pesan-pesannya untuk para pemirsa atau warga atau mungkin wisatawan domestik maupun mancanegara ini kalau mungkin bisa memberi masukan ya untuk di sini apa ini? Kita berharap agar tempat ini memang menjadi sebuah objek wisata ke depannya. Jadi apapun yang diceritakan pada kesempatan ini itu memang sebuah memang dia ada adanya karena kita tahu bahwa alam jin juga memang ada. Nah, tapi itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang menghalangi untuk mengembangkan tempat ini. Nah, tempat ini tetap baik, tempat ini tetap bagus untuk kita jadikan sebagai salah satu objek wisata. Betul. Nah, kalau begitu ngucapin terima kasih Pak Syarifuddin. Mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Mr. Tukul Jalan-Jalan. Saya mohon maaf dan salam hormat buat keluarga dan sukses selalu dan bahagia selamanya Lailatul Qadar. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semesta yang indah ini, ambil sisi-sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang negatif yang diambil. Dan kekuatan yang tidak bisa tertanding ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, misteri, budaya, dan kearifan lokal, serta heritage, serta mitos-mitos, dan misteri-misterinya. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan.